Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat SMK. Nah, pagi ini kami dari SMK Negeri 3 Metro mau mencoba untuk ngobrol bareng ya bersama salah satu siswa SMK dari SMK Negeri 3 Metro yang sudah menjadi Duta Provinsi Lampung untuk berlomba di LKS Nasional 2023 di Jawa Timur, Surabaya. Saat ini sudah hadir siswa kami namanya Alvin, ya gitu. Halo Alvin, selamat pagi. Pak, selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Alvin? Alhamdulillah baik Pak. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Kenalin dong, Alvin ini siapa gitu? Ya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alvin Ajazam Jaro. Saya dari jurusan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Saya kelas 12 dari sekolah SMK Negeri 3 Metro. Oh ya, udah kelas 12 ya? Sudah mau lulus ini Pak. Ya, jadi Alvin ini udah kelas 3, jurusannya TJKT ya? Ya betul Teknik Pak. Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Kalau di TJKT itu belajarnya apa tuh? Banyak Pak, tapi tetap berkaitan dengan jaringan dan komputer. Seperti konfigurasi router, lalu infrastruktur jaringan, lalu perencanaan pembuatan jaringan seperti itu. Gitu ya. Ya, seperti itu Pak. Jadi semuanya tentang jaringan komputer. Iya betul. Pasti kan belajar basic-basicnya juga ya? Iya benar sekali Kalau Pak. pelajaran dasarnya apa materinya, Vin? Kalau pelajaran dasar materi itu yang pertama mengenal hardware dan software. Oh, gitu. Misal kayak ini RAM, ini router, ini mikrotik dan lain sebagainya seperti itu. Jadi pengenalan alat dahulu seperti itu Pak. Iya. Enjoy kamu di jurusan ini? Alhamdulillah enjoy Pak. Karena saya sendiri minatnya di sini Pak. Oh gitu ya. Jadi gitu. Ya betul sekali. Ya, selamat ya Alvin ya. Kemarin itu sudah menjadi perwakilan Lampung kan ya? Ya Pak, alhamdulillah sekali Pak. LKS Nasional 2023. Bidang lombanya apa Pak? Saya lomba LKS ini di bidang ITNSA atau Information Technology System Administration, Network System Administration. ITNSA, Network System Administration. Network System Administration. Itu bidang lombanya apa sih, Bu? Itu konfigurasi server dan pelayanan-layanannya seperti mail server, lalu DNS server untuk hosting dan sebagainya seperti itu Pak. Iya. Jadi ini kan pencapaian Alvin nih. Dulu kan sebelum berlomba di tingkat nasional pasti kan tahapannya ada sih. Ada Pak. Iya kan? Sebelum ke tingkat nasional apa yang kamu lalui sehingga menjadi perwakilan Lampung untuk bidang lomba ITNSA? Untuk pertama kali itu saya dapat info dari guru saya, wali kelas saya, Bapak Akbar, untuk persiapan LKS tingkat kota. Itu saya lomba di SMK Muhammadiyah 3 Metro atau biasa disebut M3M ya kalau di Metro ini. Itu saya alhamdulillah mendapatkan juara 1 dan lanjut ke tingkat selanjutnya di tingkat provinsi. Itu saya bulan Juli kalau tidak salah tanggal 24 sampai 27 kalau tidak salah 27 Juli itu lomba di SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Itu tingkat provinsi. Kalau tidak salah itu pesertanya 13 perwakilan kabupaten kota seperti itu. Oh gitu ya. Jadi tahapannya dari tingkat kota, tingkat provinsi, baru ke nasional. Iya betul sekali Pak. Berarti kamu semangat belajarnya tinggi dong? Pak, karena ingin meraih yang terbaik, memberikan yang terbaik buat sekolah Pak. Selain lomba-lomba itu kan pasti Alvin juga kayaknya pernah ikutan lomba yang lain ya? Pernah Pak, waktu itu di kampus Dharma Jaya di Bandar Lampung. Itu namanya event ITC kalau tidak salah, IT Competition. Itu juga satu Lampung. Selampung. Ya, bisa dibilang itu ya tingkat provinsi juga sih Pak. Ya, alhamdulillah dapat juara harapan 3 kalau tidak salah. Gitu ya. Iya betul. Berarti lomba yang di Dharma Jaya itu berarti ajang pemanasan aja. Ya, ajang pemanasan sebelum lomba yang LKS. lain. Betul.
apa sih yang kamu punya moto hidup apa sehingga Afin ini kayaknya semangat akhirnya pencapaian sampai mewakili Lampung itu semangat apa yang bisa mendorong kamu sampai saat ini? Ya, yang pertama dukungan orang tua itu Pak, karena gitu. mensupport sungguh-sungguh. Lalu saya semenjak kecil juga sudah mengenal komputer karena bapak saya juga guru komputer ya Pak ya. Jadi semenjak kecil dari TK itu saya sudah megangin komputer, jadi minat saya di komputer. Jadi kalau ada materi tentang komputer saya sangat semangat seperti itu Pak. Gitu. Jadi ingin gali seperti itu. Gitu. Jadi tidak ada apa bahasanya lelah saat belajar, enggak Pak, malah enjoy, dapat yang baru senang Pak. Gitu seperti ya. itu. Jadi semakin banyak tahu semakin banyak bahwa kita tuh banyak di luar sana, kalau ilmu tuh luas kan ya. Bener Pak. Apalagi waktu LKS nasional seperti itu kan tandingannya bukan Lampung lagi tapi satu Indonesia. Di situ saya melihat ternyata masih banyak sekali yang perlu dipelajari. Walau sudah sebelum masa persiapan untuk lomba itu sudah belajar, bahkan waktunya sudah 2 bulan itu, namun ketika lomba ternyata masih banyak sekali yang perlu dipelajari, materi-materi tentang bidang yang saya geluti ini Pak. IT-NS ini Pak. Iya, jadi orang tua mendukung, akhirnya semangat. Betul Pak. Terus kalau kamu belajar nih, persiapannya kan di rumah mandiri, ada yang dibimbing oleh guru. Betul. Terus juga mencari sendiri materi-materi pembelajarannya. Iya betul Pak. Itu kan butuh effort ya, ibaratnya saya itu berupaya gimana apa yang saya tekuni ini bisa maksimal kan. Itu sangat perlu. Gitu ya. Perlu semangat. Bahkan pernah sebelum sehari atau 2 hari sebelum lomba di tingkat kota itu saya nginep di sekolah buat persiapan karena waktunya mepet seperti itu. Iya. Tapi alhamdulillah membuahkan hasil yang manis kan ya? Manis. Iya. Jadi sampai jadi sekolah kita itu kalau bidang IT ya selalu juara lah tingkat kota lah ya. Iya. Gitu. Dan tradisi itu harus diteruskan. Betul. Jadi ya namanya perjuangan ya pasti susah ya Vin ya. Perjuangan yang gak ada yang manis sepertinya. Ya. Tapi pengalamanmu sampai Surabaya ini kan lomba itu. Waktu lomba itu keseruannya seperti apa Vin? Waktu lomba itu ya pasti pas lomba tegang karena di pojokan ruangan itu terpampang jelas timer untuk waktu habis seperti itu ya. Jadi ketika waktu tinggal sedikit, waduh kok belum bisa ini, ada error kayak gini, jadi kayak tegang sekali. Tapi ketika selesai gitu, wah plong gitu rasanya. Di situ kesannya juga dapat bisa bertanding sportif, lalu bisa mendapatkan relasi di mana-mana kan, karena itu skalanya nasional seperti itu. Ya banyak sekali lah yang didapat seminggu lomba di Surabaya itu Pak. Modulnya yang dikerjain modul apa? Ada berapa modul biasanya? Awal bahasanya technical meeting itu ada 5, jadi sampai modul E. Namun kalau tidak salah seminggu sebelum lomba itu ada technical meeting lagi. Ada 1 modul yang dihapus karena ada kemiripan seperti itu kan. Jadi walaupun yang satu ini dihapus tidak menghilangkan aspek materi itu gitu. Jadi tetap ada. Modulnya apa aja isinya? Kalau yang pertama itu modul A-nya itu tentang network system. Jobnya apa itu? Layanan. Misalnya email server, lalu DNS server untuk melayani domain. Misal membuat misalnya situs lampung.com itu ya seperti itu. Lalu yang modul B itu kalau tidak salah tentang routing seperti itu. Jadi lebih ke infrastrukturnya, seperti dari router masuk ke switch, lalu dari switch disebar lagi ke klien-klien lain, berikut keamanan jaringannya seperti itu. Gitu. Lalu ada lagi yang C, yang modul C itu tentang automation atau backup sama automation. Namanya automation berarti kan otomatis ya Pak ya. Jadi kami ini di dalam modul itu untuk mengkonfigurasi server tapi tidak manual, otomatis. Jadi sekali tekan enter sudah terkonfigurasi semua seperti itu Pak. Gitu. Jadi kami membuat
bahasanya perintah untuk komputer untuk mengkonfigurasi ini seperti itu. Jadi tinggal panggil satu perintah otomatis jalan sendiri. Yaitu fungsinya manfaat banget ketika terjadi error kan kita punya backupan, tidak perlu repot-repot konfigurasi, tinggal ketik enter gitu udah selesai gitu masalahnya seperti itu. Lalu modul yang terakhir itu seperti tes, kami dikasih masalah. Lalu kami disuruh menyebutkan itu tuh apa sih masalahnya dan solusi yang terbaik kira-kira apa seperti itu. Troubleshooting seperti itu. Ya hanya 4 itu Pak modulnya Pak. Kompleks ya ternyata ya. Iya Pak, kalau jujur sangat kompleks. Yang materi yang sudah dipelajari di sekolah ternyata emang kalau udah tingkat lomba tingkat nasional tingkatannya juga levelnya tinggi banget ya. Wah, bener banget Pak. Perlu banyak yang dipelajari Pak. Gitu. Seperti itu. Jadi persiapan pun panjang, pengorbanan perjuangannya juga harus besar lah ya. Besar seperti itu Pak. Setelah ikhtiar kita maksimalkan berarti tinggal terakhir tawakal ya kan? Iya betul, ikhtiar tawakal sudah pasrah. Kesan selama di Surabaya gimana? Waktu lomba kamu kan dinaikin pesawat itu ya? Ya itu saya nggak nyangka. Pertama kali saya naik pesawat itu saya tidak menyangka. Dulu saya nggak pernah punya pikiran bisa naik pesawat apa enggak. Tapi alhamdulillah dari lomba ini saya bisa merasakan naik pesawat seperti itu Pak. Oh gitu ya kesannya. Cuman ke Surabaya itu kami bukan liburan Pak, kami lomba. Jadi kami datang di sana itu nyampe ke SMK 5 SMK Negeri 5 Surabaya itu sudah sore Pak, asar. Jadi kami belum istirahat belum apa, kami harus mempersiapkan alat untuk lomba besok Pak. Iya. Jadi masih repot banget waktu itu. Pulang ke hotel udah maghrib. Iya. Udah tinggal capeknya saja. Ya kan, namanya kita di luar kota ya, perlu juga persiapan. Terus atur strategi fisik kita gimana dijaga kan. Betul. Apalagi pas lomba jangan sampai kita jatuh sakit. Gitu. Teman-teman yang lain punya kesan nggak? Kamu punya kenalan dari sekolah lain, dari provinsi lain ada ya? Ada. Ada yang dari Sulawesi Utara. Sama Sumatera Barat, Padang, di mana-mana Pak. Iya. Bali juga ada ya, namanya sampai Merauke Pak. Iya. Jadi seru ya berarti. Seru Pak, bisa bahasa daerahnya pun berbeda kan Pak. Jadi, ternyata bahasanya ada yang asing, nggak pernah dengar gitu. Dia ngomong apa kok nggak paham tuh aku gitu, seperti itu. Jadi sharing-sharing bahasa juga seperti itu Pak. Iya. Jadi kan ini akhirnya kelihatan ya apa yang sudah kita lakukan secara maksimal ya pasti ada hasilnya ya. Iya betul. Ya, salah satunya ya bentuknya pengalaman bisa mewakili Lampung kan ya. Betul. Provinsi menjadi dutanya Lampung. Iya. Selain dukungan orang tua, tadi semangatmu belajar, kamu punya nggak sih kayak misalkan saya itu punya tokoh idola siapa gitu ada yang sehingga kamu kayaknya ini menjadi penyemangatmu atau orang-orang yang orang-orang itu yang menginspirasi kamu sehingga kamu semangat belajar, pengen punya prestasi ada? Kalau itu kakak kelas saya sendiri sebenarnya Pak. Gitu. Dia bisa dibilang hidupnya di lab komputer itu Pak. Jadi belajar terus seperti itu. Ya saya juga terinspirasi ketika dia lulus, dia kerja di rumah sakit, nggak lama dia, cuman kurang lebih 2 bulan waktu itu, dia keluar, nganggur, terus kerja lagi di Telkom seperti itu. Jadi seperti di sini sepertinya udah cukup nih, pindah lagi ke instansi yang lebih besar, ke Telkom seperti itu. Di Telkomnya ya jadi teknisi lapangan, masang kabel, narik kabel seperti itu. Di situ juga nggak lama Pak, paling cuman 6 bulan kurang lebih. Itu keluar lagi, terus kerja lagi di Bandar Lampung kalau nggak salah namanya ITN seperti itu. Itu dan itu langsung jadi NOC Pak, langsung yang megang server ISP itu. Jadi NOC apa? Teman-teman tahu tuh. NOC itu Network Operating Center. Jadi yang mengoperasikan jaringannya itu ya si NOC itu Pak, yang ngatasin kendala jaringan, terus
koneksi putus dan lain sebagainya gitu. Buat user dan lain sebagainya gitu. Semua itu dikendalikan oleh NOC. Betul. Untuk dari sebuah ISP kalau mau memberikan layanan internet itu otaknya ada di NOC. Otaknya ada di Indonesia seperti itu. Pengaturan trafficnya, pengaturan traffic, bandwidth, betul. Terus security dan lain-lain, pokoknya semuanya ada di NOC. Ada di Indonesia seperti itu. Oh betul. Harapannya nih, kamu kan sekarang udah kelas 12 nih. Kemarin juga persiapan lomba itu saat kamu masih PKL ya. Iya. Setelah lulus ini apa harapan? Atau punya target apa setelah lulus? Harapan saya setelah lulus ini bisa bekerja, Pak. Kalaupun kuliah ada sedikit minat, cuman lebih minat di bekerja seperti itu, Pak. Ya. Jadi emang saya pengen mengembangkan skillnya ya. Terus cari pengalaman kerja itu dulu. Iya. Kalau dipikirkan ya, kalau belajar tuh ya nggak harus kuliah seperti itu kan, Pak. Iya. Kita di dunia kerja juga belajar seperti itu. Asal mau mengembangkan diri. Asal mau mengembangkan diri, tidak nunggu diajarin orang seperti itu. Iya, betul. Bagus itu. Iya, bagus. Jadi kita kalau mau mengembangkan diri tidak harus menunggu diajarin orang, tapi kita harus mencari ilmu itu sendiri. Betul. Kan kalau berhasil melakukan sebuah penyelesaian dari masalah, troubleshootingnya, itu kan akhirnya menambah pengalaman kita kan, nambah ilmu baru kan. Betul. Nah, kalau hanya bisa didapatkan saat kita kerja. Iya, seperti itu. Gitu. Jadi plannya mau kerja dulu. Betul. Iya. Nanti kalau misalkan mau melanjutkan pun, kalau kita sudah ibaratnya punya pengalaman kerja, ternyata bisa membandingkan mana pengalaman bekerja itu sama ilmu yang kita dapatkan dari bangku kuliah. Betul. Ya, nanti lanjutkannya kalau menurut Bapak ya lebih ke perguruan tinggi vokasi ya, tapi nanti tergantung Alvin ya gimana. Oke. Terus kira-kira nih, kamu punya kesan apa, harapan sama adik kelasmu? Nah, harapan sama adik kelas saya harus lebih giat lagi belajarnya. Karena yang saya rasakan ketika lomba di nasional kemarin itu masih belum ada 30%-nya lah yang dipelajari. Kemampuanmu itu belum ada 30% dari yang soal dikerjakan di sana? Belum ada, karena materinya sangat banyak sekali, luas, Pak. Tidak hanya konfigurasi IP, tidak. Bahkan ada keamanan, lalu privasi, terus grup-grup gitu seperti itu. Banyak sekali, Pak. Dan ini amanah juga buat yang alumni LKS untuk ngajarin adik-adiknya agar bisa ikut bertanding di tingkat nasional lagi seperti itu, Pak. Ya, siap. Gitu. Jadi ya harapannya emang tidak putus. Betul, jadi, tidak putus di Alvin aja. Ini tahun depan ada perwakilan yang bisa menggantikan Alvin di tingkat nasional. Betul. Gitu. Terus kan ini nih, kalau kita punya planning ya toh, berarti kan punya target tahun depan untuk adik kelas misalkan untuk di tingkat provinsi atau tingkat nasional nanti. Harapannya berarti butuh ada perencanaan ya. Kira-kira adik kelasmu sih kasih materi apa gitu. Ya, betul. Dan mulai kapan startnya, nanti Alvin yang bantu lah ya. Karena kan sudah ada soal LKS tahun kemarin bisa dijadikan bahan ajar seperti itu. Terus pengembangan skillnya juga bisa lebih mudah karena ada yang ngajarin, ada tempat tanya seperti itu. Kalaupun bisa sendiri itu ilmunya lebih melekat, Pak. Kita punya masalah, kita cari solusi dan berhasil. Pasti itu gak gampang lupa, Pak. Yang kita dapatkan ketika menyelesaikan masalah itu tidak gampang lupa. Seperti itu. Jadi sangat melekat di diri sendiri. Kalau ada masalah kita cari solusi sendiri dan berhasil, itu luar biasa itu, Pak. Iya. Kamu kalau setiap hari emang di lab terus atau gimana? Iya. Tidak sih, Pak. Ya, kalau pulang sekolah apa yang kamu kerjain? Kalau pulang sekolah ya beres-beres rumah sih, Pak. Bantu orang tua lah ya. Bantu orang tua seperti itu. Punya tanggung jawab ya. Karena ya masa ya orang tua udah capek kerja kita nggak bantu rumah kan. Iya, apa yang bisa dibantu ya kita bantu seperti itu. Itu. Dan emang itu ya namanya belajar bertanggung jawab terhadap, sekarang kan sudah posisinya sebagai anak udah agak besar, membantu. Iya, betul. Itu hal yang normatif lah ya. Udah biasa ya. Punya teman akrab nggak di sekolah, Ben? Ada sih, Pak. Tapi lebih
akrab adik kelas karena kan gitu. saya sering di lab, yang sering di lab adik kelas seperti itu. Oh gitu. Jadi kalau ingat Alvin ingat lab gitu ya. Betul. Ya seringnya sih di situ Sama soalnya. adik kelas ya. Betul. Dan mereka emang berarti mereka kayaknya terinspirasi Alvin juga nih, pengen ikutan lomba, pengen belajar gitu ya. Mungkin seperti itu mungkin. Iya. Karena kan bisa terlihat kita nggak susah memilih kandidat siapa sih yang mau belajar. Kalau dipaksakan ya susah, kita dada opera-opera, dada ngajakin. Tapi kalau memang dia dari hatinya ready, emang sudah benar-benar mau ikut, pasti dicari. Dia yang nyari, aku mau belajar ini, aku mau belajar ini, seperti itu Pak. Iya. Mantap ya. Mantap Pak. Iya. Terus gini Vin, kan tadi Alvin udah bicara nih, saya pengen kerja dulu gitu. Terus sudah siap membimbing adik kelasnya untuk bisa meningkatkan prestasi lagi. Kalau Alvin pengennya nih nanti bisa dikenal sebagai profesinya sebagai apa sih? Sebagai Kira-kira kan sudah belajar banyak nih. Pengen sebagai apa di bidang infrastruktur atau emang hanya bukan hanya tapi pengennya yang apa gitu? kalau itu Belum spesialis ya? belum ketemu spesialis, cuman Pengennya kayak mana? bisa Di NOC gitu? di NOC gitu sudah bagus itu Pak, karena nggak semua orang paham NOC seperti itu. Tapi pendek lah ya, pengen kerja di NOC yang untuk mengelola layanan ISP gitu ya. Ya tidak harus di ISP sih Pak, pasti kan perusahaan-perusahaan besar seperti itu pasti ada jaringannya, bagian jaringannya, dan itu kalau nggak dikelola ya pasti sangat kacau kan jaringannya, harus ada yang mengelola seperti itu Pak. Oh gitu, iya paham. Jadi dia sebagai admin lah ya. Sebagai admin seperti itu. Kalau ini Vin, apa namanya, teman-temanmu itu kan kita itu gini, kita itu dipengaruhi oleh lingkungan kita. Seberapa besar lingkungan itu, lingkungan pertemanan mempengaruhi kamu sampai saat ini? Misalkan gini, ada anak-anak yang ibaratnya yang masih enjoy dengan hidupnya, rutinitas saja tapi nggak punya target. Tapi kan kalau Alvin nih punya target nih, saya pengen prestasi, saya pengen punya keahlian gitu. Seberapa besar peran lingkungan pertemanan? Apakah itu bisa mempengaruhimu? Sebenarnya malah saya yang melawan pengaruh itu Pak. Seperti kayak kan saya ini ya di kelas ya berkawan sih Pak ya. Kadang ajakan kawan itu untuk main banyak Pak. Misal pulang sekolah, ayo ikut aku ke kos, udah ngobrol-ngobrol gitu kan. Itu mau nolak nggak enak, tapi kalau nggak ditolak ya aku nih mau belajar seperti itu Pak. Jadi itu ya lumayan berat juga sih Pak, karena kayak menjauh dari teman. Sebenarnya nggak menjauh sih Pak ya, cuman apa namanya, aku punya target belajar gitu. Kalau main ya mungkin pas liburan seperti itu. Kalau pulang sekolah ada untuk belajar sedikit-sedikit kan lumayan sih Pak, tambah-nambah ilmu. Tapi mereka memaklumi sebenarnya. Maklumi sih Pak, gitu ya. Paham seperti itu. Tapi setelah kamu menang juara jadi akhirnya mereka juga mendukung kan ya? Ya alhamdulillah Pak. Gitu. Ya namanya pertemanan ya, itu kan membawa kita ke arah yang positif atau ke arah yang sebaliknya. Ya betul, itu sangat menentukan sekali Pak. Kalau dukungan sekolah seperti apa Vin untuk kamu? Nah, dukungan sekolah itu sangat saya rasakan sekali Pak, dukungannya tidak kurang-kurang. Mulai dari alat, mulai dari pembimbing yang open sekali sama apa yang dibimbing seperti itu. Itu sangat luar biasa dukungan dari sekolah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, saya merasakan banget. Karena ketika saya lomba di provinsi itu ternyata ada yang ala kadarnya, yang penting berangkat seperti itu ada. Oh gitu. Ada Pak. Jadi termasuk luar biasa sekolah SMK Negeri 3 ini terhadap murid-murid yang berprestasi seperti itu Pak. Iya, emang kalau sekolah emang selalu berkomitmen. Jadi harapannya kita memberikan layanan maksimal sehingga siswa itu bisa menunjukkan prestasinya, ya terus akan kita dukung gitu sampai kemana pun kita. Ya harapannya bisa ke tingkat dunia ya, karena kita dulu pernah mewakili Indonesia di World Skill. Betul. Harapannya ada juga perwakilan dari SMK 3 yang bisa berlaga di tingkat dunia.
Oke, kayaknya cukup lah. Makasih banyak banget. Terima kasih sama-sama. banyak Alvin ya. Sama-sama, Sharingnya, Pak. ngobrolnya mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Terima kasih banyak. Oke, sobat SMK, terima kasih sudah menyimak obrolan kita bersama Alvin Naja Zamzaro, ya, salah satu siswa SMK Negeri 3 Metro yang kemarin pernah menjadi duta Lampung, menjadi peserta LKS nasional bidang IT Network Software Sistem IT Administration. Network System Administration. Terima kasih, salam sukses buat Alvin. Terima Siap. kasih. Wilayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SMK. Dari prestasi ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga. Dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia.